Tapi Danu merasa senang karena melihat Soraya bisa makan apa saja tanpa takut mual dan muntah. Dirinya juga tidak merasakan ngidam sama seperti waktu Soraya hamil baby Al. Apa ada lagi yang kamu inginkan sayang? Tanya Danu yang masih menikmati makanannya. Enggak mas. Aku sudah kenyang, jawab Soraya sambil tersenyum. Baiklah, jika menginginkan sesuatu bilang ya sayang. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan, ucap Danu sambil mengusap pipi Soraya dengan sangat lembut. Benarkah? Tanya Soraya, tiba-tiba dia mempunyai ide konyol. Iya, jawab Danu sambil mengangguk. Aku menginginkan kamu mas, jawab Soraya sambil berbisik di telinga Danu. Ini Soraya sendiri yang memintanya tanpa adanya dia melakukan merayunya lebih dulu. Setelah sampai rumah sayang. Kamu tidak akan bisa lolos dariku, ucap Danu dengan seringai liciknya. Baiklah, aku tunggu mas. Sebenarnya aku ingin kita singgah dulu di hotel, jawab Soraya sambil tersenyum malu-malu. Benarkah sayang? Soraya mengangguk setuju dengan ucapan Danu. Dia juga sebenarnya merasa malu pada dirinya sendiri, karena dia sudah memintanya lebih dulu. Tapi entah bagaimana dia bisa seperti itu. Tapi dia memang menginginkan itu. Saat akan keluar restoran Jepang mereka bertemu dengan klien wanita yang sudah sering menggoda Danu jika bertemu. Dia menatap Soraya dari atas sampai bawah seperti pandangan yang merendahkan. Dan pandangannya tertuju pada seorang anak kecil yang sedang dalam gendongan Danu yang sangat mirip dengannya. Tuan muda, apa Anda makan siang di sini juga? Tanya wanita cantik yang sangat seksi itu. Sedangkan Soraya yang mengalami mood swings langsung menatap penuh amarah pada Danu. Dia berpikir jika Danu meladeni ulat bulu itu, yang penampilannya sudah seperti orang-orang ansawah menurut Soraya. Soraya langsung mengambil alih baby Al dari gendongan Danu dan pergi lebih dulu menuju mobilnya tanpa mengucapkan apapun pada Danu. Sayang, teriak Danu saat Soraya sudah pergi dari sampingnya. Apa kita bisa mengobrol sebentar? Saya sangat ingin berbicara berdua dengan Anda, ucap wanita cantik itu yang tidak lain dan tidak bukan adalah Catherine. Wanita yang dengan terang-terangan menggenggam pergelangan tangan Danu dan juga bertindak sangat tidak sopan. Saat kejadian itu Soraya menyaksikannya sendiri dan membuatnya semakin kesal dan marah. Dia langsung masuk ke dalam mobil tanpa menghiraukan Danu yang sedang digoda oleh ulat bulu. Sedangkan Danu menatap tajam pada Catherine yang sangat berani itu terhadapnya. Dia langsung menyentakkan tangannya dari genggaman tangan Catherine. Anda jangan melewati batasan Anda Nona. Saya tidak tertarik dengan Anda. Dan, satu lagi, saya mau Anda bawa kembali kontrak kerjasama kita, karena saya membatalkan kontrak tersebut. Saya siap membayar uang penalti, ucap Danu dengan sangat dingin dan juga penuh dengan amarah di dalam matanya. Catherine tentu tidak terima begitu saja ucapan Danu. Dia dengan beraninya mengejar Danu hingga sampai di depan pintu mobil Danu yang di sana ada Soraya sedang menunggunya dengan penuh kekesalan. Dia melihat Danu malah dipeluk dengan sengajanya di hadapan Soraya sendiri. Soraya yang sudah kesal setengah mampus langsung menghampiri mereka berdua setelah meletakkan putranya yang sudah tertidur di dalam mobil bersama supirnya. Dan Soraya langsung menarik wanita gatal itu dengan sangat kencang dan juga barbar. Danu sampai melongo dibuatnya. Plak, suara tanpa asterisan yang menggema di area parkir restoran Jepang yang memang lumayan sepi itu. Apa Anda sudah sangat ingin digaruk sehingga mendekati dan menggoda suami saya? Jika iya, saya akan memanggil seorang gig asteris lo untuk menggaruk Anda, ucap Soraya dengan penuh tekanan dan juga sangat membuat Catherine malu karenanya. Danu hanya tersenyum tipis melihat istrinya yang sekarang tidak bisa ditindas oleh seseorang. Kau, belum sempat Catherine melanjutkan ucapannya sudah lebih dulu dipotong oleh Soraya. Kenapa? Apa Anda tidak terima dengan apa yang saya ucapkan? Atau Anda mau membalas menam asteris R saya? Tanya Soraya dengan mendekatkan wajahnya di depan Catherine. Catherine memang ingin menam asteris R Soraya jika dia tidak dicegah oleh Danu. Hingga Danu membuatnya semakin malu. Saya masih menganggap Anda sebagai wanita, jika bukan sudah saya buat Anda tidak bisa menggunakan tangan dan kaki Anda lagi. Dan satu lagi, saya jelas memilih istri saya yang jauh lebih bermartabat, ucap Danu dengan sangat telak. Membuat semua orang berkumpul saling menggunjing Catherine yang dianggap sebagai pelakor. Danu merangkul pundak Soraya menuju mobilnya yang terparkir di dekat mereka.
Sedangkan Catherine sudah sangat malu dibuatnya, dia yang ingin makan siang di sini menjadi tidak berselera lagi karena semua orang menggunjingnya. Mobil yang ditumpangi oleh Danu dan Soraya sudah pergi dari area parkir restoran. Soraya langsung mendiamkan Danu dan bahkan dipegang saja tidak mau. Soraya sangat marah akan hal itu. Sayang, aku benar-benar tidak tahu jika dia akan memelukku dari belakang. Aku kan sudah langsung melepaskan pelukan itu. Aku juga sudah memutuskan kerjasamanya, ucap Danu yang sudah sangat frustasi menjelaskan semuanya pada Soraya yang sedang marah padanya. Hingga mobil sudah memasuki halaman rumah mereka, Soraya langsung keluar lebih dulu sambil menggendong baby Al yang masih terlelap. Danu langsung mengejar Soraya memasuki rumah dengan berlari. Dan kejadian itu disaksikan oleh Mama Rena dan Papa Wijaya yang sedang duduk di ruang tamu. Di dalam kamar, Soraya sudah meletakkan baby Al di dalam baby box-nya supaya lebih nyaman. Dan langsung membawa Danu menuju kamar mandi. Soraya melepaskan semua pakaian Danu dan membuangnya ke dalam tempat sampah. Dia tidak mau jika ada pakaian yang sudah disentuh oleh perempuan ulat bulu itu yang akan membuatnya menjadi gatal. Danu hanya diam dan tidak protes sama sekali. Dia malah senang, karena akan dimandikan oleh Soraya yang sudah membuatnya ingin segera melahapnya hingga tidak bisa berjalan. Dan benar saja, Danu tidak menyia-nyiakan kesempatan. Hingga Danu tersadar jika istrinya sedang mengandung, dia tidak boleh melakukannya dan membuat istrinya kelelahan yang akan bisa membuat janin yang ada di rahim Soraya kenapa-kenapa. Walau menurut Danu sangat cepat, tapi secepat-cepatnya Danu. Mereka berdua saling berpelukan tanpa penghalang sedikit pun. Dan mereka berdua langsung membersihkan tubuh mereka di bawah kucuran shower. Mereka sudah selesai dan ritual mandinya dan sudah berada di dalam kamarnya. Sayang, maafkan aku tidak akan mengulanginya lagi, ucap Danu saat mereka sudah berbaring saling berhadapan. Soraya hanya mengangguk dan langsung memejamkan matanya karena sudah sangat mengantuk. Danu mengusap perut rata Soraya dan mengecupnya beberapa kali. Sehat-sehat di dalam sini, baby. Papa akan selalu menjaga kalian dengan sekuat dan semampu Papa, ucap Danu lalu dia keluar kamar untuk memberitahu kabar gembira ini. Dan benar saja dia sudah ditunggu oleh Mama Rena dan Papa Wijaya. Mereka ingin menanyakan langsung kenapa Soraya terlihat marah dan juga kesal. Apa yang terjadi dengan kalian? Tanya Mama Rena yang sudah tidak sabar lagi. Apalagi melihat wajah tak berdosa Danu yang membuat Mama Rena jengah. Tidak ada apa-apa. Hanya insiden kecil, dan sudah teratasi, jawab Danu setelah dia duduk di hadapan kedua orang tuanya. Lalu apa kata dokter Dan? Tanya Papa Wijaya dengan menyeruput tehnya. Alhamdulillah, seperti dugaan Mama. Jika Soraya sedang mengandung kembali dan, usia kandungannya sudah 8 minggu, jawab Danu dengan senyuman mengembang di bibirnya. Benarkah? Wah, Alhamdulillah. Mama mempunyai cucu lagi, selamat sayang. Selamat. Ternyata sikap Soraya yang seperti itu karena bawaan baby ternyata, ucap Mama Rena sangat senang. Pasalnya dia akan memiliki banyak cucu. Alhamdulillah, jaga dia dengan baik. Dan jangan membuatnya sedih atau terluka karena kamu, ucap Papa Wijaya sambil menepuk pundak putra semata wayangnya. Pasti Pa, aku akan menjaga mereka dengan segenap hati dan jiwaku. Karena mereka adalah sumber kebahagiaan kita semua, jawab Danu yang selalu tersenyum. Mereka semua sangat bahagia mendengar kabar yang sangat membahagiakan ini. Mendapatkan seorang cucu lagi di dalam keluarga Wijaya Kusuma, Soraya benar-benar dijadikan ratu di rumahnya, dia menginginkan apa-apa pasti langsung dituruti. Karena mereka sangat bahagia mendengar kabar yang membahagiakan ini. Sedangkan Rina dan Lulu masih saja merahasiakan tentang masalah yang menimpa Lulu. Lebih tepatnya milik sendiri yang tidak mau ibunya tahu jika dia sedang berada di dalam masalah. Dia tidak ingin membuat ibunya banyak pikiran dan malah jatuh sakit. Lulu berencana akan menemui sendiri Devon setelah kondisinya membaik. Dia ingin menanyakan bagaimana hubungan yang mereka jalani nantinya. Karena Lulu tidak mau jika harus dimadu. Mungkin bukan hanya Lulu yang tidak bersedia untuk dimadu, karena dimadu akan sangat menyakitkan walau belum merasakannya. Jika Devon masih ingin mempertahankan wanita itu biarlah dia yang mengalah. Karena jika mempertahankan hubungan yang seperti ini akan terlalu sakit untuk dirasakan. Lulu ingin bisa mengendalikan perasaannya yang sudah terlalu dalam pada Devon. Dia ingin bisa melupakan semua, ya semuanya.
Dia ingin melupakannya. Di saat Lulu sedang memikirkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya, tiba-tiba Rina menghampiri dan langsung memberikan makanan kesukaan Lulu. Bengong mulu, lu kan sudah janji nggak bakalan memikirkan yang bukan-bukan, ucap Rina saat melihat Lulu diam sejak tadi. Aku sudah memutuskan untuk bertemu dengannya Rin, aku ingin meluruskan semuanya. Aku nggak mau jika terus-terusan seperti ini, aku ingin hidup tenang dan tidak banyak beban yang selalu membuat aku merasa seperti ini, ucap Lulu sambil menatap wajah Rina dan juga tersenyum. Kamu yakin, kamu akan sanggup jika berhadapan langsung dengannya? Tanya Rina menatap serius pada Lulu. Aku serius Rin, aku sudah memikirkannya dengan sangat matang dan juga mementingkan kesehatan calon bayiku sendiri Rin, jawab Lulu dengan sangat yakin. Baiklah jika itu mau lu. Gue akan selalu mendukung lu apapun keputusan yang akan lu ambil, ucap Rina sambil menggenggam tangan Lulu dengan erat. Makasih ya Rin, kamu selalu ada untuk aku di saat aku sedang terpuruk kemarin, ucap Lulu dan mereka berdua berpelukan. Ya sudah, bersiaplah. Kita akan menemuinya, tapi jangan pernah lu menahan gue tidak memberinya pelajaran. Karena gue paling gak suka sama cowok bregesek kayak gitu, ucap Rina menyuruh Lulu untuk segera bersiap. Sebelum pulang kerja Rina memang sudah mengetahui jika Devon sudah pulih dan juga sudah diperbolehkan untuk pulang. Walau tangan dan kakinya masih mengenakan gips. Kita berangkat sekarang Rin, tanya Lulu yang sudah siap akan pergi. Iya, ayo, jawab Rina dan langsung mengunci pintu. Mereka berjalan menyusuri jalanan yang lumayan jauh dari kosan Rina. Devon menempati rumah yang dulu pernah dia tempati saat masih bekerja di kota ini. Lulu menghela nafasnya berkali-kali untuk bisa menetralkan perasaannya yang tiba-tiba seperti ada rasa sesak di dalam dadanya. Rina mengetuk pintu rumah beberapa kali hingga ada seorang wanita cantik yang membukakan pintu. Cari siapa ya? Tanya wanita yang tidak lain dan tidak bukan adalah Sofia. Apa Devonnya ada? Tanya Rina to the point. Ada, kenapa kamu mencari suami saya? Tidak cukupkah kamu sudah merebut Rudy dariku? Sekarang ingin merebutnya juga. Dasar jaleng, ucap Sofia dengan pandangan yang benar-benar merendahkan. Dia belum sadarkan jika di belakang Rina ada seorang wanita lagi dengan pakaian tertutupnya. Betapa hancurnya hati Lulu saat mendengar jika Devon memang sudah menikahi wanita ini. Kenapa memangnya? Situ takut jika saya merebutnya dari situ. Bukankah jika hasil rampasan akan dirampas kembali bukan? Jawab Rina dengan senyuman sinisnya. Apa maksud kamu? Aku tidak pernah merampas atau merebut milik orang lain. Aku hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi hakku. Ucap Sofia dengan tidak tahu malunya. Saat Lulu akan pergi, Rina mencekal tangannya supaya tetap berada di sini. Tidak untuk kemana-mana. Rina mencoba menguatkan Lulu supaya tetap dengan pendiriannya. Tiba-tiba Devon keluar dari kamar karena mendengar suara ribut-ribut di luar. Dan betapa terkejutnya dia melihat Lulu ada di sana bersama dengan Rina yang menggenggam tangannya. Jangan lupakan Sofia yang menahan mereka supaya tidak masuk. Rina, ucap Devon yang sudah bisa berjalan menggunakan tongkat. Oh, hai, boleh kami masuk? Tanya Rina. Silahkan masuk Rin, jawab Devon dengan memundurkan tubuhnya. Rina sengaja menyenggol bahu Sofia yang berdiri di hadapannya dengan keras, sehingga membuat Sofia terhuyung ke belakang dan terjatuh. Ups, sorry, ucap Rina dengan senyuman mengejek. Sofia yang ingin membalasnya tidak jadi saat mendengar Devon mengucapkan kata-kata yang membuatnya bungkam. Ada apa kamu menemuiku lagi? Tanya Devon berbicara dingin pada Rina. Gue belum puas menghajar lu sebelum lu bertemu dengan malaikat Israel, jawab Rina dengan sinis. Lu kalau ngomong kadang-kadang, Devon tidak melanjutkan ucapannya. Apa, mau protes lu? Ucap Rina dengan tatapan tajamnya. Gue kesini mau bilang jika gue sudah menemukan istri yang mungkin akan segera menjadi mantan istri lagi, jelas Rina dengan sengaja mengucapkan kata-kata yang sangat aneh. Oke, gue tunggu di luar. Dan lu jangan macam-macam jika lu masih mau melihat hari esok. Ancam Rina sambil menunjuk Devon dengan kedua jarinya. Gue tunggu di luar, lu selesaikanlah, jika dia macam-macam teriak saja. Gue langsung memanggil malaikat Israel buat mengunjunginya, ucap Rina pada Lulu sebelum keluar dari rumah. Rina keluar rumah dan ternyata di luar masih ada Mak Erot yang masih ada di teras rumah sedang menguping pembicaraan mereka bertiga tadi. Apa yang sedang Anda lakukan di situ? Tanya Rina dengan tatapan tajam dan penuh selidik.
Bukan urunanmu, ucap Sofia langsung pergi dari teras rumah Devon. Sedangkan di dalam rumah Devon menghela nafasnya kasar lalu menatap Lulu yang terlihat kurus seperti dulu pertama bertemu dengannya. Bagaimana kabar kamu? Aku sudah mencari kamu kemana-mana, tapi tidak berhasil menemukanmu, ucap Devon memberanikan diri untuk bicara pada Lulu. Aku baik-baik saja, jawab Lulu masih menunduk dan memainkan ujung kerudungnya. Apa baby baik-baik saja? Aku sangat merindukan kalian berdua, tanya Devon dengan pandangan yang mengabur karena air matanya sudah menggenang di pelupuk matanya. Sekali kedap saja sudah menetes. Dia baik-baik saja. Juga sangat sehat dan juga sudah sangat aktif bergerak di dalam, jawab Lulu dengan senyuman mengembang di bibirnya. Seolah semua beban berat di hatinya lenyap jika membicarakan tentang bayinya. Benarkah? Apa dia tidak menyusahkanmu atau membuat kamu merasa lelah atau yang lainnya? Tanya Devon dengan sangat semangat menanyakan tentang bayinya yang masih di dalam kandungan Lulu. Tidak, justru dia sangat pintar dan juga baik budi, jawab Lulu dengan tersenyum. Boleh aku menyentuhnya? Tanya Devon ragu-ragu. Tentu, jawab Lulu tersenyum tipis. Devon mendekati Lulu dan menyentuh perut Lulu yang sudah terlihat buncit jika dipegangnya. Dan tiba-tiba ada pergerakan di dalam, sepertinya dia tahu jika papanya ingin mengenalnya juga lewat sentuhan di perut sang mama. Devon terisak, dia sangat terharu akan hal ini. Ternyata babynya juga merindukan papanya juga. Maafkan aku sayang, aku benar-benar sangat menyesal telah membuat kamu bersedih dan menjadi seperti sekarang. Kamu pasti kesulitan selama ini menjaganya sendiri. Aku benar-benar sangat minta maaf, ucap Devon sambil menangis sesegukan menunduk di hadapan Lulu. Dia memang putriku, tapi itu di luar dugaanku selama ini, dan ini memang kesalahanku tidak menjelaskannya dari awal. Juga tidak mencari tahu apa saja yang sudah aku lakukan dulu. Aku sungguh tidak tahu jika yang kulakukan dulu membuahkan hasil. Aku mohon maafkan aku sayang, ucap Devon lagi masih terisak. Dia tidak berani menyentuh Lulu karena dia takut jika Lulu akan semakin marah padanya. Tapi kenapa kamu menikahinya, tanpa memberitahuku lebih dulu? Tanya Lulu dengan pandangan yang sudah berkaca-kaca. Aku tidak menikah dengan siapapun selain dengan kamu. Dia memang selalu memaksa untuk bisa menikah denganku dan bahkan selalu mengancam akan melukai Via hanya demi dirinya sendiri. Aku sudah mengambil hak asuh atasnya. Dan aku sudah membuat Sofia tidak akan pernah mengganggunya lagi, jelas Devon dan tiba-tiba Via keluar dari arah dalam. Daddy, apa Mommy sudah pulang? Tanya Via saat melihat wanita cantik yang sedang duduk bersebelahan dengan dedinya. Iya sayang, Mommy sudah pulang. Dan juga bersama dengan adik bayi, jawab Devon yang langsung memangku anak perempuan yang berusia 4 tahun. Lulu hanya tersenyum tipis melihat anak yang sangat cantik dan juga pintar. Apalagi tadi dia bilang jika dia adalah mominya.